Kriing, kriing. Suara benda persegi yang berada di atas meja nakas membangunkan gadis cantik itu dari tidur lelapnya. Lisa menggeliatkan badan ke kiri dan ke kanan, lalu perlahan kedua bulu mata panjang nan lentiknya bergerak terbuka, memperlihatkan netra coklat muda itu bergerak menatap Sayu karena masih belum sadar sepenuhnya dari tidur. Kriing, kriing. Suara dering ponsel itu terasa begitu nyaring di telinga, dan Lisa pun dengan enggan mengulurkan tangan untuk meraih benda persegi yang terus bersuara itu, dan langsung menekan tombol hijau untuk menjawab panggilan. Halo, sapa Lisa dengan suara serakas bangun tidur. Apa lo baru bangun tidur? Ya ampun, ini sudah jam berapa Lola ah? Bukannya kita mau ketemuan di kafe? Suara ocehan seorang gadis dari seberang telepon terdengar nyaring sehingga Lisa pun harus menjauhkan ponselnya dari telinga. Iya, lagian ini kan masih pagi, kenapa berisik banget sih? Sebal Lisa sembari melirik benda kotak kecil penanda waktu yang berada di atas meja nakas, yang menunjukkan jarum pendekat jam sudah berada di angka 10. Masih pagi palamu, ini sudah jam 10 woi, ayolah, kita janjian jam 10 dan lo masih indahoi di pulau kasur. Melihat waktu sudah cukup siang, segera Lisa bangkit dari tidurnya dan menyingkap selimut. Ya sorry, aku kebablasan, alarmnya hendak ngebangunin sih. Dia malah nyalahin benda tak bernyawa dan tak berdosa. Udah ah, cepetan kemari, dia udah nyampe kafe nih, Siri juga sudah ada di mari. Iya, aku mandi dulu. Ah pakai mandi segala, gak mandi juga lo tetap cakep. Gak bakal baper aku, bilang aja kamu males nunggu lama, udah aku tutup teleponnya. Lisa pun langsung mematikan panggilan, dan melempar ponsel itu ke atas kasur. Kenapa Biyuni nggak bangunin aku sih? Hah? Jadinya kena omelkan sama si ikan bawal. Tok tok tok. Suara ketukan di pintu menghentikan pergerakan Lisa yang hendak melangkah ke kamar mandi. Dia berbalik arah menuju pintu yang diketuk. Ceklek. Dia membuka pintu itu yang langsung dihadapkan dengan seorang wanita berseragam dengan rendah hitam putih, pakaian seorang pelayan. Selamat pagi Nona muda, Anda sudah bangun, sapa pelayan itu diakhiri senyuman ramah. Ya, dan aku kesiangan. Balas Lisa menyindir. Maafkan saya yang telat membangunkan Anda, karena Nyonya meminta saya agar Nona muda tidak dibangunkan. Ya, jadi, maaf, ini ada pesan dari Nyonya untuk Anda. Pelayan Yuni itu menyodorkan sebuah kertas note yang berisi koretan tangan dengan kalimat sapaan hangat. Isi note Lisa sayang, Mama ada kumpulan arisan, maaf nggak bisa nemenin kamu makan siang. Oh iya, soal pembicaraan semalam akan kami bahas lagi keputusan pastinya, jadi malam ini kita akan makan malam bersama keluarga Tante Niken di restoran. Mama sudah hubungi butik untuk memesan gaunmu. Sepertinya aku sudah tidak bisa kembali lagi. Gumam dia pelan setelah membaca pesan tersebut. Lisa melirik gadis pelayan di hadapannya. Apa kakak udah pergi? Iya, tuan muda sudah berangkat ke kantor sejak pukul 8 pagi tadi. Seguret kekecewaan di raut wajah Lisa, yang ingin hati bertemu dengan sang kakak. Gitu ya. Dan begitu pun dengan tuan besar, beliau sudah berangkat ke kantor pada pukul 8,15. Lisa melirik sebal pada pelayan itu. Aku nggak nanya tuh. Saya hanya menyampaikan sebelum Nona muda bertanya lagi. Jawab pelayan Yumi dengan senyuman. Decak sebal Lisa, tak perlu siapkan makananku, hari ini aku akan pergi keluar. Baiklah, saya akan menyampaikan pada supir dan bodyguard Anda. Tidak, aku bisa naik taksi aja, jangan panggil mereka. Api Nona muda, Anda tidak boleh pergi sendirian tanpa supir, Nyonya dan Tuan Disa. Aku bilang tidak ya tidak, aku bukan anak kecil lagi. Kesal Lisa dan berbalik masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu cukup keras. Menyebalkan, mereka itu selalu saja begitu, gerutu Lisa sambil berjalan menuju pintu kamar mandi. Sementara di kafe Kanya, bangunan berlantai 2 itu merupakan salah satu cabang kafe milik keluarga Kanya, yang dikelola oleh Olivia Kanya, salah satu sahabatnya Lisa. Di usianya yang masih terbilang muda juga, dia merangkap menjadi pengusaha muda, dan sudah menjadi seorang editor-in-chief di sebuah perusahaan media yang dia bangun bersama Lisa. Lisa memiliki 2 teman,
Dan mereka sudah bertemanan cukup lama, sudah sekitar 6 tahunan mereka berteman, sehingga persahabatan mereka sudah sangat dekat dan lengket. Nama sahabat satunya lagi dia. Bernama Rinan de Mechelen, dia berprofesi sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam di sebuah rumah sakit ternama, juga sekaligus dokter pribadi untuk keluarga Dharma, dan berkat profesinya itu membuat dia cukup sibuk dan jarang untuk berkumpul bersama. Hari ini, ketiga sahabat itu berjanjian untuk berkumpul makan siang di kafe tersebut, dan dua di antaranya telah sampai di tempat. Keduanya tengah menunggu kedatangan Liza, si spesialis tukang terlambat. Tap-tap, langkah kaki Olivia seketika terhenti di belakang kursi yang diduduki oleh Rinan. Dia tersenyum geli saat memergoki sahabatnya yang sedang memelototi foto seseorang di layar ponsel. Terus pelototin, sampai berlubang tuh layar, sindir Olivia sembari berjalan memutari kursi dan duduk di kursinya sendiri. Rinan yang kepergok, tampak terlihat panik dan segera mematikan layar ponsel. Ah, apaan deh? Keheh, tawa mengejek Olivia seraya mengangkat cangkir kopi miliknya. Terus aja nyangkal dan pura-pura, nanti giliran ada yang ngedeketin dia, langsung marah, cemburu, iri, dengki. Berisik. Sebal Rinande ikut menyambar gelas minuman miliknya dan menyeruputnya. Hahaha, dasar pengecut, lagi-lagi Olivia tertawa puas mengejek sahabatnya itu. Dia sangat tahu akan perasaan cinta yang sudah sangat lama dipendam oleh Rinan terhadap sahabat wanitanya yaitu Liza Azalia Dharma. Namun sayangnya karena Liza itu seorang gadis polos dan sangat tidak peka sejagat raya dengan perasaan laki di sekelilingnya, Rinan pun harus menjadi pengecut dengan memendam perasaannya sampai sekarang, karena Rinan takut persahabatannya akan hancur dan berakhir tidak bisa dekat lagi dengan Liza. Akhirnya si Lola datang juga. Celetuk Olivia saat pandangan matanya melihat sesosok gadis di ujung sana yang baru saja memasuki pintu masuk. Rinande ikut menoleh, seketika senyuman terulas di bibirnya saat melihat gadis pujaan hatinya datang. Aduh, sorry banget Ri, aku telat lagi, ucap Liza yang baru datang ke hadapan mereka, dan langsung menduduki sofa kosong di tengah-tengah mereka berdua. Ya sudah biasa, aku mah nungguin si Putri Lola. Hehe, iya maaf deh, ikan bawal, sebal Liza sambil melirik ke atas meja yang sudah ada 2 gelas minuman. Duh haus banget, bolehkah minta dikit minumnya? Ini jus kesukaanmu, minumah. Rinande menyodorkan gelas jus strawberry miliknya yang baru diminum setegukan. Tanpa berpikiran apa-apa Liza pun menerima dan menyeruput jus itu, berbeda dengan Rinande yang berpikir kalau halaman tersebut bagai ciuman tidak langsung membuatnya berdebar senang. Jadi kasihan deh dilihatnya. Batin Olivia masih merasa iba akan perasaan tak berbalas Rinan. Kem, mau pesan makan siang apa nih? Langsung pesan aja sekarang, kata Olivia mengalihkan situasi. Dia mengangkat tangan untuk memanggil seorang pelayan. Dan datanglah seorang gadis berseragam yang sebagai waiters di sana. Mau pesan apa Nona? Kalau aku makanannya beef bowl, pasta, camilannya onion ring, chicken finger, kentang goreng, sama smoothies aja. Cinnamon roll juga boleh dan untuk minumnya jus strawberry dan es lemon tea. Buset, banyak banget. Lo yakin bisa makan itu semua? Soalnya aku nggak sarapan, jadinya lapar, cengiran polos Liza menampilkan gigi rapihnya. Makanya jangan tidur mulu, kan perut juga perlu diisi. Omelan Olivia sambil membuka buku menu yang diberikan pelayan. Iya, mulai lagi deh ceramahnya. Saya sandwich telur sama buttermilk waffle saja. Minumnya es lemon tea 1. Baik Nona, dan untuk Tuan. Spaghetti bolognese dan jus lemon 1, jawab Rinan dengan tenang. Tiba-tiba Liza menarik lengan baju Rinan, yang sontak laki itu melirik. Choco chip muffin 1, bisik Liza. Liza, lo yakin bisa makan itu semua Awas aja kalau harus dia habisin lagi. Ocehan Olivia karena memang selama ini kalau setiap Liza menyisakan makanan, pasti dia sendiri yang harus jadi korban pembersihan makanannya. Iya, bakal aku habisin kok. Awas aja, dilihatin lah. Jadi aku boleh pesan 1 menu lagi kan? Liza, iya, nggak jadi deh, nyermin banget sih, cemberut Liza dengan bibir mengembung sebal. Dan itu membuat Rinan tersenyum gemas. Choco chip muffinnya 1.
Olivia sudah memelototi dengan tajam, namun tak dihiraukan oleh laki itu. Sudah dicatat, tanya Rinande pada si pelayan. Ah, sudah Kak, kalau begitu mohon ditunggu sebentar. Setelah mencatat pesanan, pelayan itu pun berbalik pergi. Dio kan udah bilang jangan pesan lagi, gerut Tuan Olivia. Tapi kan itu bukan aku yang pesan. Ngelak Lisa menghindari omelan. Tap aja lo yang ngusulin Lola. Sudah biarin aja sih Vi, kan lo sendiri udah denger. Kalau dia lewatin sarapan, Rinande mencoba menengahi. Ya deh, walau masih sebal Olivia mengalah menahan amarahnya.